Guys, sempat mikir gak soal satu hal ini? Di negara kita yang luas banget ini, kenapa sih setelah ratusan tahun dijajah Belanda, kok kita nggak ngomong pakai bahasa Belanda? Aneh aja gitu, karena kebanyakan bekas jajahan negara Eropa biasanya menggunakan bahasa dari penjajah mereka. Lihat aja tetangga kita, Malaysia, 75% penduduknya bisa bahasa Inggris. Jadi aku coba cari tahu lebih dalam, baca-baca catatan sejarah orang-orang yang pernah tinggal di sini, dan dengerin pendapat dari para ahli yang ngerti banget soal ini. Dan ternyata, aku nemuin hal-hal yang cukup mengejutkan. Ada beberapa hal unik tentang gimana Belanda ngejajah Indonesia yang beda banget sama penjajahan negara Eropa lain. Dan hal-hal inilah yang bikin bahasa Belanda kayak menghilang gitu aja dari Indonesia. Nah, beda sama negara penjajah Eropa lainnya yang ngejajah pakai sistem negara. Mereka ngejajah Indonesia sebagai perusahaan. Serius, nama perusahaannya tuh VOC atau dalam bahasa kita, Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC ini punya saham, manajemen, pokoknya udah kayak perusahaan zaman sekarang deh. Tujuan utamanya cuma satu, nyari untung sebanyak-banyaknya dari rempah-rempah buat dibawa pulang ke Eropa. Karena mereka cuma mikir soal untung, mereka sadar kalau lebih murah dan gampang ngajarin pekerja mereka bahasa Melayu daripada maksa orang lokal buat belajar bahasa Belanda. Jadi ya udah, mereka ambil jalan pintas yang sangat cerdas, pakai bahasa Melayu yang udah umum dipakai di sini sebagai bahasa utama buat administrasi. Ini unik banget karena Indonesia jadi satu-satunya koloni di dunia yang dikelola pakai bahasa non-Eropa. Dan ini nunjukin betapa anehnya sistem kolonial Belanda. Tapi alasannya masuk akal juga sih. Soalnya orang-orang VOC yang udah lama di sini, dari awal udah pakai bahasa Melayu dari abad ke-7. Gini, Indonesia tuh emang dari dulu udah super beragam. Jadi biar orang-orang dari daerah yang beda bisa ngobrol, mereka butuh satu bahasa yang bisa dimengerti bareng-bareng. Dan jawabannya, ya bahasa Melayu itu tadi. Udah dipakai jauh sebelum orang Belanda, apalagi Eropa, datang ke Asia Tenggara. Waktu itu Kesultanan Malaka yang pegang kendali di wilayah sini. Dan mereka juga bantu nyebarin bahasa Melayu kemana-mana. Nah, dari sudut pandang VOC, lebih gampang ngajarin karyawan mereka bahasa Melayu karena ya orang-orang lokal udah pada bisa. Jalur perdagangan juga udah jalan, sistem udah ada, tinggal masuk aja. Ini beda banget sama penjajah Eropa lain kayak Spanyol dan Portugis. Mereka nggak cuma pengen cari duit, tapi juga mau nyebarin agama Kristen, budaya mereka, dan tentu aja bahasa mereka. Belanda? Nggak sebegitunya, mereka lebih santai. Tapi ya ini belum jawab semuanya juga sih. Soalnya setelah VOC bubar, pemerintah Belanda resmi ambil alih wilayah ini di tahun 1800. Dan selama 100 tahun berikutnya, mereka makin memperluas wilayah jajahannya. Dari cuma urusan rempah-rempah doang, jadi menguasai seluruh kepulauan. Nah, setelah itu, mereka mulai deh coba ngajarin bahasa Belanda ke orang lokal. Tapi gagal total. Bukan sekali dua kali gagal, tapi berkali-kali. Bahkan ada cerita dari salah satu aktivis sekaligus pahlawan kita, R.A. Kartini. Dalam surat-suratnya ke sahabat penanya di Amsterdam, R.A. Kartini sering cerita kalau pejabat-pejabat Belanda suka ngomong ke beliau pakai bahasa Melayu yang belepotan. Pejabat Belanda yang ngomong ke Bupati Jawa aja tetap pakai bahasa Melayu. Meskipun mereka tahu si Bupati bisa bahasa Belanda. Orang-orang lain juga ngomong ke bangsawan lokal pakai bahasa Belanda, tapi pejabat kolonialnya malah enggak. Bahkan beberapa orang lokal masih inget gimana anak-anak harus udah bisa bahasa Belanda dulu sebelum bisa masuk sekolah Belanda. Tanpa izin khusus dari Gubernur Jenderal, anak lokal umur 6 atau 7 tahun gak bisa masuk sekolah tata bahasa gratis yang cuma buat orang Eropa. Masalahnya, kalau anak-anak ini belum pernah diajarin bahasa Belanda, gimana caranya mereka bisa belajar? Ini kayak lingkaran setan. Mau belajar bahasa Belanda, tapi nggak ada yang ngajarin. Dan orang Belanda sendiri juga males ngajarin. Emang sih, Belanda bikin beberapa sekolah lokal di Indonesia, tapi ya dikit banget.
Tahun 1900, di seluruh Hindia Belanda cuma ada sekitar 1.500 sekolah. Yang artinya satu sekolah buat 24.000 orang. Pas Belanda cabut di tahun 1945, cuma 5 hingga 8% orang Indonesia yang bisa baca tulis alfabet Latin. Ini nunjukin kalau bagi pejabat kolonial, ngajarin bahasa Belanda tuh bukan prioritas. Soalnya bahasa Melayu udah nyebar banget dan semua orang udah pakai itu. Karena itu pemerintah Belanda akhirnya mutusin buat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi juga, barengan sama bahasa Belanda. Sementara Belanda nggak gitu, mereka malah bikin sistem pengelompokan warga lokal yang tanpa sadar malah bantu nyatuin identitas bangsa Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia dibagi jadi 3 kelompok. Pertama, Belanda. Ini termasuk orang campuran Eropa Asia yang ngomong bahasa Belanda. Kedua, Timur Asing. Ini kayak orang Arab, Cina, India, pokoknya yang bukan dari Indonesia asli. Terakhir, yang paling penting, pribumi. Nah, kayak yang udah disebutin sebelumnya, Indonesia tuh terdiri dari ratusan suku dan budaya yang beda-beda. Tapi Belanda ngelompokin semua itu jadi satu, pribumi. Mereka semua diajak ngomong pakai bahasa Melayu. Buat Belanda, semua orang itu sama, rakyat jajahan. Tapi kata inlander itu juga punya efek unik. Dari sudut pandang Belanda nggak peduli kamu orang Sunda, Jawa, Kristen, Muslim, dari Papua atau manapun, kamu semua dianggap satu kelompok. Hal ini secara nggak langsung bikin orang-orang mulai ngerasa, kita ini satu kelompok ya. Dan mereka juga sadar kalau kita ini penduduk asli, orang Belanda bukan. Jadi logikanya malah bikin Belanda kayak pihak luar yang nggak punya tempat di sini. Secara nggak sengaja, hal ini justru bikin identitas nasional Indonesia makin kuat. Semua kelompok yang beda-beda ini, Jawa, Sunda, Sumatera, Bugis, Bali, mulai merasa satu kesatuan. Dan bahasa yang menyatukan mereka bukan bahasa Belanda, tapi bahasa Melayu. Pas pelajar dari berbagai daerah kumpul di sekolah pusat, mereka mulai sadar, beda-beda tapi bisa nyambung. Nah, puncaknya terjadi Oktober 1928. Para pemuda nasionalis dari seluruh Indonesia ngumpul di Jakarta di acara Kongres Pemuda II. Ini momen penting banget dalam sejarah terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Mereka ikrarin 3 hal, satu tanah air, satu bangsa, dan yang paling penting, satu bahasa persatuan. Dan bahasa yang mereka pilih, bahasa Indonesia.